وقل رب زدني علما. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid-masjid Cukam? Waduh, nah ini. Ini ternyata ada ini ya, yang hijrah dari Cukam, tapi kepahamannya Cukam juga masih dibawa. Gimana? Sholat di belakang ahli bid'ah itu nggak sah. Atau sebaliknya, meninggalkan Cukam karena menganggap muslim di luar Cukam kafir, begitu keluar dari Cukam menganggap Cukam kafir. Berarti apa itu? Kepahamannya Cukam dibawa. Kepahamannya Cukam dibawa. Jadi kembali lagi, bahwa sholat di belakang ahli bid'ah selagi bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, hukumnya apa? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Terus ada yang mengeluh, saya tuh sholat di masjidnya Cukam, terus dikatain begini, lah katanya Cukam sesat, tapi kok kamu masih mau sholat di sini? Gimana? Nah itulah, jawabnya gimana? Itulah bedanya saya dengan Cukam. Nah, apa bedanya? Pertama, saya tidak menganggap ahli bid'ah seperti Cukam itu kafir. Enggak, saya tidak menganggapnya kafir. Juga tetap saya anggap sebagai muslim. Walaupun ada penyimpangan akidah, walaupun penyimpangannya juga parah, saya tidak sampai menghukuminya kafir. Walaupun saya dianggap musuh, saya tetap menganggap Cukam sebagai saudara. Walaupun Cukam nggak mau makmum di belakang saya, nganggap makmum di belakang saya nggak sah, saya tetap meyakini kalau makmum di belakang Cukam itu sah. Nah ini, jadi jangan sampai setelah hijrah dari Cukam kepahamannya cuma dibawa pindah tempat toh, gitu ya. Nah, cuma dibawa pindah tempat toh. Nah, yang dulu tidak mensahkan sholat di makmum di belakangnya imam selain Cukam, nah sekarang dipindah, tidak mensahkan sholat di belakang imam yang Cukam. Nah ini cuma pindah tok ini ya. Nah, kalau dulu memperlakukan orang Islam yang lain seperti orang kafir, sekarang gantian memperlakukan Cukam juga seperti orang kafir. Berarti cuma pindah Nah, cuma pindah kotaan toh ini. Bahkan kalau punya mental yang kuat, ya. Kalau bisa sesekali sholat bareng Cukam bagus. Kenapa? Untuk membangun komunikasi. Untuk membangun komunikasi. Siapa tahu nanti kita sholat itu sekali, dua kali, terus kita duduk, ada satu yang mau ngajak ngobrol, mau tanya-tanya, akhirnya bisa paham. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan coba sekarang bagaimana kita mau dakwah kalau kita nggak mau deket? Coba, bagaimana kita mau dakwah kalau kita nggak mau deket? Kecuali ya kalau memang saya kalau sholat di situ diusir ya sudah. Atau saya kalau mau sholat di situ nggak kuat mentalnya, diblokking, semuanya melototin saya ya nggak. Saya sholat di mana kita bisa khusyuk. Tapi masalah. Rumahnya itu ya, adanya masjid yang dekat yang terjangkau ya masjidnya Cukam, gimana? Saya kalau sholat di situ dipelototin terus. Tapi sholat di masjid yang lain ya jauh. Pertanyaannya gimana?
boleh nggak terus sholatnya di rumah, nggak sholat di masjid, boleh nggak? Nggak boleh, ya, tidak boleh. Tidak sah sholatnya orang yang mendengar adzan kecuali di masjid, gitu ya. Orang yang mendengar adzan kemudian dia tidak mendatangi adzan itu, maka sholatnya tidak diterima, ya. Sholatnya tidak diterima, bukan tidak sah, tapi tidak diterima. Nah, jadi kalau adanya ya masjid Jokam, dengar adzan, ya harus sholat di situ, gitu ya. Saya nggak bisa sholat di situ. Kalau nggak bisa sholat di situ, harus cari masjid yang lain. Ya, betul? Nah, jadi ini bukan udzur untuk tidak sholat jamaah. Bukan udzur untuk tidak sholat jamaah. Nah, kecuali kalau sholat di situ nggak boleh. Saya kalau masuk di situ diusir, ya itu jadi udzur. Nah, karena ada beberapa tempat yang kalau sholat di masjidnya diusir, ya. Nah, namanya biasanya kalau sama mantan itu memang sakit gitu ya. Nah, kalau mungkin dengan muslim yang lain dia bisa budi luhur, tapi kalau sama mantan nggak bisa. Soalnya apa nih? Sakitnya banget kalau sama mantan. Misalnya gitu. Kalau nggak boleh, nah ini udzur. Tapi kalau mereka nggak melarang, nggak ngusir, ya cuma paling dipleroi, dicuekin, itu belum jadi udzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Kenapa? Dalilnya barang siapa yang mendengar azan, ya, barang siapa yang mendengar azan. Ada nggak di situ kecualinya? Kecuali adanya Jokam gitu? Nggak ada toh? Nah, kalau Jokam melarang, kamu kenapa sholat di sini? Lah saya dengar adzanmu kok, gitu loh ya. Kalau nggak boleh saya datang ke sini, kamu jangan adzan. Saya datang ke sini karena kamu yang manggil. Kamu manggilnya gimana? Hayya 'alas shalah. Gitu kan? Kamu ngajak sholat toh? Kecuali panggilannya kamu tambahi. Kamu khususkan hayya 'alas shalah khusus Jokam, gitu misalnya. Saya nggak datang, nggak apa-apa. Gitu. Betul? Nah, jadi begitu ya. Jadi justru kalau kita masih bisa sholat bareng mereka, sesekali sholat, barangkali dengan begitu nanti akan jadi jalan untuk dakwah. Lama-lama mau ngobrol, mau diskusi, itu manfaat. Dan begitu juga kebiasaan eksklusif, ya jangan. Nah, kita ini juga perlu dakwah. Sesekali sholat di masjid-masjid yang lain supaya terjalin komunikasi antara kita dengan orang Islam yang lain. Ada beda loh antara kita dengan mereka. Ya bedanya itu apa sih? Apa bedanya sampai kamu Islam dia kafir? Kan bukan toh? Bukan toh? Nah, bedanya itu adalah beda dalam masalah-masalah furu yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam, yang tidak menghilangkan status mereka sebagai saudara kita. Baik.